Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai revolusi Cina. Gambaran awal terkait revolusi Cina. Revolusi ini dikenal dengan revolusi Xinhai yang dimulai pada 10 Oktober 1911 yang sebelumnya dikuasai oleh dinasti Manchu atau juga disebut dengan dinasti Qing. Revolusi ini dikarenakan ketidakpercayaan lagi terhadap dinasti Qing atau Manchu yang disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya tidak bisanya membendung dominasi asing misalnya Inggris. Untuk selengkapnya simak penjelasan berikut ini. Latar belakang terjadinya revolusi Cina. Lenyapnya kepercayaan orang Cina kepada dinasti Manchu atau Qing. Pemerintahan Manchu atau Qing dianggap sebagai pemerintahan yang kolot atau sudah ketinggalan zaman. Adanya korupsi dan pemborosan yang merajalela, terutama di wilayah dinasti. Kekalahan Cina terhadap perang-perang yang ada. Yang terakhir, anggapan orang Cina bahwa dinasti Manchu tersebut yang memerintah bukan orang-orang asli dari Cina. Masa kekaisaran Tao Kuang. Pemerintahan mengambil tindakan tegas dengan melarang, menyita, dan memusnahkan opium di berbagai wilayah Cina. Reaksi ini menyulut kemarahan oleh Inggris. Kemudian terjadi perang opium atau candu. Apa sih opium atau candu tersebut? Opium merupakan sejenis narkotika. Inilah yang diperdagangkan oleh Inggris kepada masyarakat Cina. Inggris vs Cina dikenal sebagai peperangan Inggris-Cina yang pertama. Kebudayaan yang sangat bertentangan. Kebudayaan terkait opium atau candu ini memang tidak sesuai dengan yang ada di Cina. Maka dari itu dinasti Qing atau Manchu berusaha untuk menyetop peredaran opium di Cina, menyebabkan kuasa barat mulai bertapak di Cina, menyebabkan dinasti Manchu telah mengalami kemunduran. Akibat dari larangan perdagangan tersebut, Inggris memberi perlawanan dengan mengirimkan armada angkatan laut dan berhasil menguasai kota pelabuhan Hong Kong, Canton, Xiamen, Ningbo, Fuzhou, dan Shanghai. Tiongkok pun atau Cina terpaksa mengakui keunggulan Inggris dengan menandatangani perjanjian Nanking pada tahun 1842. Cina dan Inggris. Perang berakhir dengan kemenangan Inggris dan diakhiri dengan perjanjian Nanking. Isi perjanjian tersebut antara lain: A. Cina menyerahkan Hong Kong kepada Inggris. B. Cina mengganti kerugian perang sebesar 6 juta dolar. C. Penyerahan 5 kota pelabuhan. Tercetusnya undang-undang ketika dipimpin oleh Kekaisaran Kangxi, memberlakukan kebijakan untuk melarang perdagangan dan budidaya opium atau narkotika tadi, karena dianggap identik dengan perilaku kriminal, korupsi, dan tindakan anarkis, karena tidak sesuai dengan kebudayaan yang ada di Cina atau di Tiongkok. Kala perang, orang Cina timbul kekecewaan. Munculnya sebuah pemberontakan di Taiping Tian yang dipimpin oleh Hong Xiuquan yang menginginkan pemerintahan dipimpin oleh bangsa Cina sendiri, karena tadi anggapan orang-orang Cina dinasti Manchu atau Qing itu yang memimpin bukan orang-orang Cina asli. Maka dari itu orang-orang Cina pengen yang memimpin adalah orang-orang dari Cina itu sendiri. Perang Cina dan Jepang. Pada tahun 1894 sampai 1895, Cina terlibat perang. Kali ini yang dihadapi adalah bangsa Jepang. Dalam perang ini, Cina harus kalah dan harus mengakui keunggulan bangsa lain. Atas kekalahan ini, Cina harus menyerahkan Pulau Formosa kepada Jepang. Kekalahan ini yang membuat tidak percayanya lagi orang Cina terhadap dinasti Qing atau Manchu. Pemberontakan Boxer. Pemberontakan Boxer adalah pemberontakan di Tiongkok. Masyarakat ini mendukung dinasti Qing untuk melawan bangsa asing. Akan tetapi bangsa Cina mengalami kekalahan lagi. Karena kalah harus menandatangani sebuah perjanjian dan ganti rugi. Hal inilah juga yang membuat rakyat semakin tidak percaya terhadap dinasti Qing atau Manchu. Munculnya golongan terpelajar. Revolusi yang ada di Cina atau di Tiongkok tidak terlepas dari peran golongan-golongan terpelajar. Salah satunya yaitu adalah Sun Yat-sen, Chiang Kai-shek, dan Mao Zedong. Jalannya revolusi pada tanggal 10 Oktober 1911 meletus revolusi di Wuchang.
di bawah pemimpinan Li Yuanhong yang berhasil menggulingkan dinasti Manchu. Pada tanggal 1 Januari 1912, Sun Yat-sen terpilih menjadi presiden Tiongkok atau Cina. Akan tapi di sini masih meliputi wilayah Cina bagian selatan dan Nanking sebagai ibu kotanya. Untuk Tiongkok yang utara dipimpin oleh Kekaisaran Xuanzong. Kekaisaran Xuanzong menyerahkan jabatannya melalui Yuan Xinkai, namun ternyata Yuan Xinkai juga berambisi untuk menjadi presiden. Sebenarnya Xuanzong ini ingin memberikan jabatannya kepada Sun Yat-sen agar Cina Utara dan Selatan itu bersatu. Akan tapi Yuan Xinkai itu ternyata juga berambisi menjadi presiden. Maka dari itu Sun Yat-sen mengundurkan diri pada tanggal 15 Februari 1912. Kenapa mengundurkan diri? Karena Sun Yat-sen tidak ingin adanya perebutan kekuasaan dan perang saudara antara Cina Selatan maupun Cina Utara atau Tiongkok Utara dan Tiongkok Selatan. Sun Yat-sen mengundurkan diri ke Kanton dan mendirikan partai Kuomintang yang berhaluan nasionalis. Pada tahun 1916, Yuan Xinkai meninggal dan meninggalkan negara yang masih terpecah yaitu Cina Utara dan Selatan. Kemudian Tiongkok Utara dikuasai komunis bernama Partai Kuchangtang di bawah pemimpinan Li Lisan. Hal ini untuk menandingi Partai Kuomintang yang berhaluan nasionalis. Sun Yat-sen memiliki cita-cita untuk menyatukan Tiongkok atau Cina. Tadi kan masih terpecah yaitu Cina Utara dan Cina Selatan. Tetapi Sun Yat-sen meninggal kemudian digantikan oleh Chiang Kai-shek yang akan meneruskan cita-citanya yaitu mempersatukan Cina Utara maupun Cina Selatan. Chiang Kai-shek melanjutkan cita-cita Sun Yat-sen. Chiang Kai-shek memerangi Partai Komunis selama pendudukan Jepang atas Tiongkok. Setelah Perang Dunia usai, perang saudara antara kaum nasionalis dan komunis berkobar lagi. Perang selesai pada tahun 1949 dimenangkan oleh kaum komunis yang dipimpin oleh Mao Zedong. Kemenangan ini ditandai dengan diproklamasikan RRT, yaitu Republik Rakyat Tiongkok, dan Chiang Kai-shek melarikan diri ke Pulau Formosa. Pengaruh revolusi Tiongkok bagi kehidupan manusia. Revolusi Cina mampu menumbangkan dinasti Manchu pada tahun 1911 dan mengubah pemerintahannya menjadi republik. Munculnya kaum intelektual yang membawa ide-ide dalam perubahan di Cina. Munculnya ajaran San Minsui, yaitu nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Three Principles of the People atau Sanming Doctrine. Ajaran San Minsui yang artinya Minsu, yaitu adalah nasionalisme, kemudian Minchua atau demokrasi, yang terakhir Mingsen atau sosialisme, yang artinya adalah kehidupan, keberadaan sosial, dan kebersamaan. Semoga informasi dan penjelasan singkat tadi bermanfaat. Jika ada kekurangannya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.